Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan saya Yunita. Di video kali ini kita masuk ke bab 15, yaitu tentang basic configuration. Di sini ada 6 poin materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah konfigurasi hostname, kedua konfigurasi host, 6 mendefinisikan IP address pada topologi, 4 konfigurasi IP address router, 5 konfigurasi IP address server dan client, 6 basic remote access. Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router kita itu kita bisa berikan hostname RTR strip Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan SVR1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, nanti kita memberikan hostname atau identitasnya yaitu SVR2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada client atau Ubuntu desktop. Kita berikan nama atau hostname-nya client Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam memanajemen, atau contohnya jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer. Oke, jadi secara default Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, maka kita akan bingung. Misalkan teman-teman ingin meremote router Debian, secara default itu namanya Debian, jadi hanya Debian saja. Nah, di sini kita memiliki dua Debian, yaitu Debian router dan Debian server. Nah, misalkan kita ingin coba meremote, sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama. Nah, nanti kita akan bingung sendiri, yang mana sih router Debian dan yang mana sih server Debian. Kita langsung masuk saja ke prakteknya. Kita coba buka Debian router. Kemudian kita bisa login dulu. Jika teman-teman perhatikan, di sini terdapat tulisan router Debian @Debian. Router Debian di sini ialah user saya. Kemudian Debian ialah hostname saya. Nah, secara default router Debian atau Debian server yang kita inputkan hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba melihat, kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita coba hostname CTL. Oke, perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname, yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya, yaitu dengan perintah hostname.ctl set strip hostname dan nama yang akan kita berikan. Lalu jika sudah, kita coba lihat hostname CTL. Dan perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi RTR strip Debian. Tapi jika kita lihat di sini masih router Debian. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita exit lagi. Nah, di sini jika teman-teman perhatikan untuk loginnya telah berubah ya. Jadi jika sebelumnya itu Debian, sekarang untuk login sudah RTR strip Debian. Nah, di sini kita bisa masukkan username-nya, kemudian password. Perhatikan di sini namanya sudah berubah atau hostname-nya sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Jadi komen hostname CTL strip hostname itu kita berubah hostname-nya. Kita mencobanya juga pada Debian server dan Ubuntu server. Kita masuk ke Debian server terlebih dahulu, lalu masuk ke root, lalu kita konfigurasi hostname-nya. Kita masukkan perintahnya yang tadi.
Jika sudah, kita coba cek lagi. Perhatikan bahwa static hostname-nya berubah menjadi SVR1 Debian. Sama seperti sebelumnya, untuk mengapply kita bisa exit terlebih dahulu. Perhatikan bahwa di sini telah menjadi SVR1 Debian. Jika kita coba login, perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi SVR1 Debian. Oke, kita lanjut ke Ubuntu servernya. Kita masuk ke Ubuntu servernya, lalu ketikkan sudo so strip. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa namanya di sini masih Ubuntu ya. Jika kita coba cek hostname ctl, perhatikan bahwa static hostname-nya masih Ubuntu. Oke, kita akan menggantinya dengan perintah hostname ctl set strip hostname. Lalu di sini saya akan kasih nama SVR2 Ubuntu. Sekarang kita coba cek dengan hostname ctl. Kita akan coba mengapply-nya dengan cara kita exit dulu. Dan perhatikan di sini bahwa untuk login sudah berubah menjadi SVR2 Ubuntu ya. Kita lanjut ke materi konfigurasi host. Konfigurasi host itu penting juga sama seperti hostname. Jadi, host adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, di sini misal kita coba masuk ke root terlebih dahulu. Lalu kita nano/etc/host. Di sini ada IP yaitu 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name, yaitu debian.unitanis.com. Jadi, fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa ngeping IP dengan menggunakan namanya. Jadi, misalkan ping debian.unitanis.com. Kita coba keluar dulu. Jadi, misalkan di sini kita ping debian.unitanis.com. Perhatikan bahwa di sini berhasil. Jadi, ping debian.unitanis.com itu sama saja seperti ping IP 127.0.1.1. Atau jika kita coba ping Debian, maka dia juga akan berhasil. Nah, nanti kita akan coba merubah hostnya menjadi sama seperti host namanya, yaitu dengan perintah nano/etc/host. Karena hostname-nya rtr Debian, maka hostnya di sini saya akan ganti ke rtr Debian juga. Jika sudah, trlx y dan enter. Kita coba cat/etc/host. Perhatikan bahwa hostnya berubah menjadi rtr.unitanis.com rtr Debian. Jadi, misal kita ingin nge-ping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping rtr Debian saja. Perhatikan bahwa ini juga berhasil ya. Lalu kita juga bisa nge-ping dengan rtr Debian.unitanis.com. Dan perhatikan bahwa ini juga berhasil. Jadi itu sama halnya kayak kita nge-ping ke IP 127.0.1.1 ya. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router, Debian server, dan Ubuntu server. Karena Debian routernya sudah, kita akan coba lanjut ke Debian server. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Lalu nano/etc/host. Kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname. Karena ini server, jadi saya akan kasih SVR1 strip Debian. Jika sudah, ctrl+x y lalu enter. Lalu kita coba ping SVR1 Debian. Perhatikan ini bisa ya. Lalu kita lanjut ke yang Ubuntu server. Kita bisa masuk ke router terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah nano/etc/host. Nah, ini kita bisa ganti ya.
kita ganti menjadi SVR2. Jadi seperti ini ya, lalu Ctrl X, Y, lalu enter. Dan kita coba ping SVR2 Ubuntu. Perhatikan bahwa dia berhasil. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini, kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi, kita akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS ini. IP-nya yaitu 192.168.56.1/24. Cara lihatnya yaitu kita bisa cek di control panel, kemudian network in internet, lalu network and sharing center, dan kemudian change adapter setting. Pada virtual box only, lalu details, nah ini ya 192.168.56.1. Nah nanti untuk IP yang mengarah ke router Debian ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router menuju ke arah internal network ialah 10.10.10/1/24. Kemudian pada server Debian 10.10.10.2/24, dan pada server 2 Ubuntu 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktop itu ada 172.16.1.2/24, dan dari router ke arah klien Ubuntu ialah 172.16.1.1/24. Nah nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Kita masuk ke materi konfigurasi IP address router. Sebelumnya, di sini kita cek dulu IP address-nya dengan menggunakan komen IP address. Perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 interface, yaitu LO atau loopback. Jadi, loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua ada interface endpost 3. Jadi jika kita lihat pada topologi, IP endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Nah nanti kita akan merubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali, di sini terdapat endpost 8, di mana endpost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau server-server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini ada endpost 9. Endpost 9 adalah yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke root terlebih dahulu, lalu komen nano/etc/network/interface. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah sebelumnya, jika teman-teman melihat di sini terdapat interface endpost 3 inet DHCP. Nah DHCP ini otomatis atau dynamic, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static, karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3 ini mengarah ke host OS. Jadi IP-nya adalah 192.168.56.10. Kemudian kita tambahkan netmask karena belakangnya tadi itu adalah /24. Jadi netmasknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita tambahkan gateway. Gateway ini digunakan agar router kita bisa mendapatkan internet. Jadi gateway-nya kita bisa tuliskan IP host OS-nya. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP, kita menggunakan komen if pass endpost 8 in a static
lalu enter. Kemudian kita tambahkan addressnya, yaitu 10.10.10.1, kemudian enter. Dan kita akan menambahkan next masknya, yaitu 255.255.255.0. Oke, kita lanjut. Berikan IP ke klien Ubuntu. Caranya sama seperti tadi, tapi npost 8 nya kita ganti ke npost 9. Jika sudah, kita bisa Ctrl X, Y, lalu enter. Di sini kita coba mengapply-nya dan komen system.ctl restart networking. Kemudian kita tulis if up npost 3, lalu enter. Kemudian if up npost 8 dan juga if up npost 9. Kemudian kita cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya sudah ada. Pada npost 3 IP-nya yaitu 192.168.56.10. Npost 8 yaitu 10.10.10.1 dan npost 9 172.16.1.1. Kita lanjut ke materi konfigurasi IP server dan klien. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu nano/etc/network/interfaces. Lalu di DHCP nya kita ubah ke static. Untuk addressnya yaitu 10.10.10.2. Angka yang tadi kita ikut di topologi yang tadi ya. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Untuk gateway kita menggunakan IP router Debian. Lalu jika sudah, kita Ctrl X, Y, dan enter. Kemudian kita system.ctl restart networking. Lalu if up npost 3, lalu IP address. Perhatikan bahwa npost 3 IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.2/24. Oke, kita akan coba mengkonfigurasi IP pada Ubuntu server. Kita cek dulu IP address-nya dulu. Perhatikan bahwa IP pada npost 3 belum ada ya. Kita bisa sudo nano/etc/netplan/00 lalu bisa di tab. Maka secara otomatis dia akan terisi. Kemudian enter. Kita masukkan passwordnya. Lalu di HCP 4 nya kita ganti ke no. Kemudian enter. Lalu kita spasi sampai sejajar dengan DHCP nya. Kita tulis addresses, kemudian titik 2, lalu kurung kotak 10.10.10.3/24. Lalu kita enter. Kemudian spasi lagi sampai sejajar dan tulis gateway 4. Gateway 4 ini artinya gateway untuk versi 4. Gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Kita sudo netplan apply. Jika sudah, kita cek IP address. Perhatikan bahwa di sini IP npost 3 sudah berubah menjadi 10.10.10.3/24. Kita lanjut ke klien Ubuntu. Kita buka Ubuntu desktop-nya. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian pilih weird connection, lalu word setting. Kita klik tombol pengaturan, kemudian pilih IPv4. Kita ganti ke manual. Nah, di sini addressnya kita ketik 172.116.1.2. Netmasknya yaitu 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 172.16.1.2. Kemudian kita apply. Nah, ini di off dulu, lalu on lagi. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu basic remote access.
Pada praktik kali ini kita coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Nah, jadi misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote ke router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita buka VM-nya, kemudian di sini baru bisa masuk ke router Debian-nya. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nanti jika ada error, misal kita coba ingin melihat konfigurasi dalam router Debian atau server-server ini. Nah, misal kita sedang pergi ke luar kota atau ke luar negeri, itu kan tidak mungkin kita balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Itu akan lebih efektif. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, tapi pada video kali ini kita akan coba menggunakan aplikasi Putih. Kalian bisa download Putih di aplikasi pencarian. Ketik saja download Putih, lalu klik link yang paling atas, klik download Putih, dan kalian bisa pilih Putih yang 64 bit. Kalian klik saja, maka nanti akan otomatis ke download. Sebelum kita ke Putih, kita pastikan dulu bahwa host OS ini bisa ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt, lalu kita ping 192.168.56.10. Perhatikan bahwa dia berhasil. Jika teman-teman belum bisa, mungkin bisa mematikan firewallnya terlebih dahulu. Lalu kita bisa buka Putih, masukkan IP dari router Debian, yaitu 192.168.56.10. Ini portnya kita ganti ya. Lalu kita bisa open saja. Nah, di sini kita klik accept. Perhatikan bahwa kita berhasil meremote router Debian-nya. Sini kita coba login. Sini kita masukkan user dari router Debian, kemudian passwordnya. Perhatikan, di sini sudah masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Dan jika kita lihat, misalnya kita buka router Debian, perhatikan di sini jika kursor saya menghilang ya. Tapi jika di Putih, ini akan terlihat kursornya. Maka teman-teman jika ingin konfigurasi IP address, jika kita blok seperti ini, maka dia akan otomatis tercopy ya. Dan jika kita klik kanan, maka otomatis akan terpaste. Jika kita enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Demikian saja pembahasan tentang bab 15 yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.